Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ade Ananda dengan nomor NIM 1211018 dari kelas 4A PGMI dengan mata kuliah pengembangan media bidang keahlian guru SD atau MI. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Fahru Razi MPD dan Ibu Rohzatul Jannah SPDI MPD. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak kelas 4 dalam materi pelajaran kelas 4 yaitu Pancasila. Mari kita saksikan video yang saya paparkan. Oke, di sini akan ada pembahasan mengenai menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggara pemerintahan negara. Lambang Garuda Pancasila tersebut terdapat 5 ruang di dalam perisai yang merupakan simbol Pancasila, yakni bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh sikap dari setiap butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu diantaranya sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, menghormati agama lain. Yang kelima, tidak memaksakan agama pada orang lain. Yang keenam, rajin beribadah. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama. Yang kedua, tidak membedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan santun kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang ketiga, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang keempat, gotong royong atau kerja bakti. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Nah, nilai terkandung di dalamnya yang pertama, 1. Menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang keempat, mau menerima keputusan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Dan yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Perbedaan di antara makna-makna lambang Pancasila. Yang pertama, simbol gamma bintang. Simbol gamma bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus ini merupakan lambang generasi penerus yang turun-temurun. Selanjutnya, simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang yang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini
dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Yang keempat, simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng ini terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat yang dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Yang kelima, simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Selanjutnya, ada contoh gambar dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gambar dari pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di gambar yang pertama, ada 3 orang anak laki-laki yang berdoa. Itu menunjukkan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, ada gambar beberapa orang yang saling bertoleransi, yaitu menghormati agama orang lain. Contoh gambar dari pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di gambar pertama, ada 2 orang anak yang bersaliman kepada kedua orang tuanya di saat ia sebelum berangkat ke sekolah. Itu membuktikan bahwa ia bersikap sopan santun kepada orang tua. Dan gambar kedua, ada segerombolan orang-orang yang menunjukkan bahwa ia saling mencintai sesama manusia. Contoh gambar dari pengamalan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, ada gambar seorang ibu yang melihat baju batik di dalam sebuah toko. Itu membuktikan bahwa ia mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Di gambar kedua, ada beberapa segerombolan anak-anak yang sedang bermain mainan tradisional. Itu membuktikan bahwa ia mempelajari kesenian dari daerah lain. Contoh gambar dari pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Di gambar yang pertama, ada segerombolan orang-orang yang berada di sebuah meja. Ia saling berdiskusi di antara sesama. Itu membuktikan bahwa tidak ada memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Sama juga seperti gambar yang kedua, ada segerombolan orang-orang yang saling duduk berdiskusi. Itu membuktikan bahwa menerima hasil musyawarah dengan lapang dada itu sangat dianjurkan dan sangat diharuskan. Contoh gambar dari pengamalan sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh gambar pertama, itu ada seorang anak yang memegang koin dan juga sebuah tabungan ayam. Itu membuktikan bahwa ia tidak boros dan suka menabung. Di gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki yang duduk di meja dan ia menulis dan mengerjakan tugas. Itu membuktikan bahwa ia melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, misalnya seperti belajar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengamalan Pancasila ialah dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, dan juga saling mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.